Perkenalkan, saya Claresta Francisca Octavia dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat sebuah website dealer motor untuk tugas besar 2 mata kuliah pemrograman web. Nah, langsung saja. Di sini saya sudah membuat sebuah file baru. File baru berikut akan saya beri nama tb2_claresta.html. Lalu tinggal untuk awalan exclamation langsung tab. Nah, langsung muncul. Nah, untuk website dealer motor ini akan saya namakan Motosphere. Nah, dalam website ini nantinya akan terdiri dari 2 frame. Jadi frame yang di sebelah kiri itu akan berisi link-link, dan di sebelahnya lagi yang di sebelah kanan itu akan berisi seperti gambaran umum, terus layanan yang diberikan, daftar produk, dan lain-lain. Langsung kita mulai saja. Jadi dalam aplikasi ini itu akan dibagi menjadi 2 section. Section yang pertama itu adalah hero section, lalu yang kedua adalah main section. Langsung saja kita buat hero section yang pertama. Nanti kita akan pakai tag section dan juga div yang kelasnya text center, baru tulisannya. Dan di sini saya akan menggunakan framework Bootstrap karena lebih memudahkan saja. Nah, untuk menambahkan framework Bootstrap, saya perlu menambahkan berikut ini. Ya, saya kopas saja, lalu saya masukkan di sini. Nah, sekarang saya akan membuat hero section. Jadi caranya adalah section, kita membuat text section. Nah, text section ini akan kelasnya adalah hero section. Di dalam tag ini kita bikin div dan kelasnya adalah text center. Nah, text center ini itu adalah utility-nya dari si Bootstrap. Jadi ketika saya memasukkan text center di kelas yang ada di div ini, otomatis tag yang berada di dalam div ini akan ke tengah teksnya. Di sini saya akan memasukkan H1. H1-nya adalah nama dealer motornya, Motosphere, dan juga tagline-nya. Temukan sepeda motor impian Anda di sini. Kita gunakan tag P. Temukan motor impian Anda di sini. Oke, saya komen aja supaya lebih gampang dilihat. Oke, sudah selesai. Lalu kita akan membuat section yang kedua, yaitu main section. Caranya juga sama, menggunakan tag section, lalu kelasnya adalah main
section. Nah, isi di dalam main section ini sendiri itu sangat kompleks. Langsung saja, yang pertama itu kita akan membuat frame yang di sebelah kiri, atau saya di sini akan menyebutnya sebagai sidebar. Nah, karena ini terdiri dari 2 frame, maka oh iya, sebelumnya di sini itu tidak hanya ada hero section, jadi setelah hero section itu ada main content. Jadi main section itu dibungkus oleh main content. Main content terdiri dari sidebar links dan main section. Sidebar links itu frame yang pertama dan main section itu adalah frame yang kedua. Nah, untuk membuatnya di sini saya juga pakai bootstrap. Jadi saya gunakan container di sini dan juga row. Langsung saja div class dengan container dari bootstrap dan margin topnya adalah 4. Lalu di dalam container ini itu ada row itu untuk memuat si sidebar links dan main section tadi. Jadi div kelasnya sama dengan row. Oke, jadi di dalam row ini ada 2 tadi, sidebar dan main. Untuk membuat sidebar itu kita bisa menggunakan gridnya dari bootstrap, itu call md2, dan menggunakan nav. Yang navnya itu adalah sifatnya flex column. Langsung saja div kelas sama dengan tadi call medium 2, lalu nav kelasnya sama dengan nav flex column. Baru di dalamnya berisi link-link. Jadinya kita akan menggunakan tag A. Ada 4 ya. Oke, jadi ada beranda, daftar kendaraan, isi formulir, dan simulasi kredit. Oke. Kelasnya sama dengan nav link aktif. Hrefnya nanti saja deh saya isi. Kita bikin dulu. Jadi tadi ada 4 gambaran umum, list produk, formulir simulasi kredit. Beranda, daftar kendaraan, isi formulir, dan simulasi kredit. Oke, sidebar sudah selesai. Coba saya komen dulu.
bar. Oke. Selanjutnya akan membuat main content atau main sectionnya. Untuk main section, oke, kurang lebih seperti ini. Jadi dibungkus dulu dengan div yang kelasnya call medium 10. Kelasnya sama dengan call medium 10. Nah, di dalamnya nanti akan ada beranda, daftar kendaraan, isi formulir, dan simulasi kredit. Pertama kita akan membuat berandanya dulu. Jadi berandanya itu saya akan buat namanya ada seperti gambaran umumnya dan layanan yang diberikan. Yang pertama saya coba bikin gambaran umum dulu tentang si dealer motor ini. Nah, jadi kita gunakan section dan ID-nya adalah gambaran umum. Lalu bikin lagi section layan sebentar. Setelah itu list produk, formulir, dan simulasi kredit. Si kredit. Nah, di sini mungkin saya bisa tambah satu lagi, yaitu layanan. Nah, link yang ada di sidebar tadi, yang 5 ini akan ketika diklik akan mengarahkan ke salah satu dari 5 section ini. Jadi kita tinggal masukkan link yang mengarah ke mereka. Caranya adalah dengan menggunakan pagar, lalu isi dengan ID yang telah kita taruh di section ini. List produk, formulir, simulasi kredit. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lanjut membuat dan atau menyelesaikan section gambaran umum terlebih dahulu. Nah, jadi di dalam sectionnya si gambaran umum itu ada judul, terus subjudul, lalu ada nanti kita taruh foto background, juga beberapa kalimat sambutan yang menjelaskan tentang gambaran umum dealer motor ini. Oke. Ya, sebelumnya saya akan tambahkan kelas dulu, margin top sama dengan 4 untuk memberikan margin sebanyak 4. Tadi ada judul, lalu subjudul menggunakan H2, lalu image,
image tadi ya. Lalu ya, nanti akan ada 3 paragraf, jadi 3P, 3 pasang tag EP. Judulnya itu adalah Selamat datang di Motosphere. Oh iya, karena tadi udah ada H1 kita gunakan di hero section, sebaiknya berurutan. Jadi ini H2 dan ini H3. Judulnya adalah Selamat datang di Motosphere. Lalu subjudulnya itu adalah dealer sepeda motor terpercaya. Dealer sepeda motor terpercaya. Lalu untuk image-nya saya sudah sediakan di sini, tinggal saya copy. Jadi saya ambil ini dari iStock Photo. Saya menggunakan linknya saja. Lalu ALT-nya sebaiknya ya Motosphere Store saja. Oke. Lalu kalimat-kalimatnya tinggal saya copy juga. Nah, sampai di sini mungkin saya bisa coba buka di browser. Ada di sini. Oke, kurang lebih begini tampilannya, masih cukup berantakan. Oh iya, tadi saya belum menambah. Saya salah copy gambar. Harusnya gambar yang oke, ternyata gambarnya benar. Oke. Jadi di judul Motosphere ini saya ingin menambahkan background di belakang si judul ini. Nah, caranya saya tinggal masukin style itu dibuat di dalam tag head. Jadi langsung style.
Nah, yang saya mau taruh si gambar tadi itu adalah yang di tag hero section. Maka saya bikin dot hero section terus kita bikin yang pertama tentu saja background. Kita gunakan URL dan URL-nya tinggal saya copy di sini. Oke. Nanti akan jadi di save dulu. Bentar. Di save lalu sebentar, kenapa kan? Ya. Jangan lupa titik koma. Nah, maka gambarnya akan muncul. Cuma ini harus disesuaikan lagi karena gambarnya tidak muncul sempurna ya. Oleh karena itu kita atur, jadi si background size-nya ini adalah kita set background size. Nah, background size-nya kita ubah jadi cover. Di save. Oke, maka sudah gambarnya jadi ke tengah pas. Lalu tinggi gambar ini kita bisa atur dengan menggunakan height, terus kita kasih 400 px. Di save, maka sudah cukup. Nah, namun si tulisannya jadi ke atas ya, tidak ngikut ke tengah. Nanti diatur. Terus lanjut, bisa kita lihat di sini sepertinya kalau fontnya berwarna hitam itu kurang kelihatan. Jadi saya akan pilih warna font yang putih. Jadi color dengan white. Lalu kita kasih display-nya sama dengan flex sehingga kita bisa pakai align items dengan center supaya dia ke tengah, juga justify content sama dengan center supaya dia ke tengah. Oke. Nah, sekarang tulisannya sudah berada di tengah. Nah, namun di sini si tulisan ini
masih belum stand out, masih kurang kelihatan. Jadi kita bisa kasih text shadow. Caranya kita gunakan yang namanya text shadow. Text shadow, kita gunakan pewarnaan RGB. Ini saya langsung copy aja, di save. Nah, sudah lebih kelihatan tulisannya, sudah lumayan kelihatan. Nah, namun di sini saya merasa mungkin si gambar yang di belakang itu bisa lebih digelapin lagi. Nah, itu caranya kita bisa menggunakan yang namanya pseudo element. Jadi caranya adalah hero section. Nah, pseudo element kita gunakan _2 lalu B4. Oke. Jadi di sini rencananya saya ingin membuat overlay hitam untuk backgroundnya, supaya si tulisan putih itu lebih stand out. Mungkin supaya penjelasan lebih cepat, ini bisa saya copy sambil saya jelaskan. Jadi kontennya kita isi kosong saja, terus positionnya absolute, top sama leftnya kita kasih 0, sedangkan width sama height-nya 100%. Nah, background color itu kita tentu saja hitam karena saya ingin menggelapkan warna backgroundnya, dan Z indeksnya 1 supaya nanti yang berubah jadi gelap itu cuma gambar backgroundnya doang, tidak si teks tidak ikutan ke overlay. Nah, kita juga bisa tambahkan ini untuk memastikan si teks tadi itu posisinya tetap di atas overlay. Jadi posisinya kita kasih relatif, di save. Oke, ini masih sedikit ada kesalahan karena yang ke overlay jadi sampai nembus ke bawah, tapi nanti kita perbaiki. Lalu tadi kita sampai ke lanjut dulu ke layanan. Sectionnya layanan. Oke, layanan yang ini. Jadi di dalam layanan ini ada judul, terus gambar, terus juga ada tulisan-tulisan paragraf gini. Tapi sebelumnya coba kita balik dulu ke yang tadi. Nah, jadi sih tulisan selamat datang di Motosphere sama dealer sepeda motor terpercaya ini saya ingin bikin jadi bold dan berada di tengah. Maksudnya mereka letaknya di tengah, bukan di
bukan rata kiri atau rata kanan. Caranya itu adalah, coba kita buka tadi di gambaran umum, lalu untuk membuat mereka jadi ke tengah itu bisa gunakan kelas text center. Lakukan juga ke yang ini. Lalu untuk membuat bold, saya akan gunakan text strong. Oke, udah ke tengah. Tapi kita bisa lihat nih foto kurang rapi, kebesaran, jadi kita bisa atur ukurannya dengan cara width. Kita width sama dengan misalkan 90%. Oke, saya rasa ini lumayan, atau mungkin kurang besar, bisa 95. Cukup. Dan saya juga ingin si gambarnya nih agak ke tengah, jangan rata kiri. Jadi saya akan bungkus dulu pakai div, terus masukin ke dalam div. Nah, setelah itu si divnya saya kasih kelas sama dengan text center. Mungkin saya coba dulu. Oke, sudah ke tengah. Nah, cuma si tulisan ini terlalu mepet dengan gambar di atas. Oleh karena itu saya akan kasih tag BR untuk menjaga jarak. Oke, sudah ada jarak. Nah, sudah cukup oke. Lalu lanjut ke layanan. Sama ya kayak si gambar umum, si layanan ini ada judulnya adalah layanan kami. Terus kita bikin dia ke tengah juga, jadi kelasnya text center. Saya juga ingin bold, jadi menggunakan text strong. Lalu kita taruh foto. Di sini saya ingin menggunakan dua foto ya, dua image. Satu. Lalu dua. Linknya saya copy saja dari sini. Jadi seperti ini. Di sini saya ubah width-nya jadi 50% karena kedua gambar ini mau saya jadikan seperti satu baris. Jadi bukan gambar keduanya tidak di bawah tapi di samping. Jadi saya ubah width-nya jadi 50%. Oke, copy yang kedua.
Coba kita lihat hasilnya dulu. Oke, ini gambarnya masih belum rapi. Jadi kita akan bungkus si kedua gambar ini dengan div. Lalu kelasnya karena saya ingin display flex, mungkin bisa d flex, di save. Nggak bisa ya, atau mungkin style kita pakai inline css, display flex titik koma, save. Oh iya, gambarnya belum masuk ke dalam tag div. Di save, lalu maka akan jadi seperti ini, tapi di sini belum terlalu nempel, belum ada jarak di antara kedua gambar ini, maka kita akan tambahkan gap. Gap cukup 20 px saja. Di save. Nah, sekarang sudah jarak. Oh iya, si section layanan mungkin akan saya kasih margin top biar tidak terlalu nempel dengan section gambaran umum. Oke. Lalu setelah gambar itu akan ada tulisan-tulisan, tapi saya pisahkan dulu pakai BR, baru ada 3 paragraf. Kita copy, oke, sudah di copy semua, maka kan jadi seperti ini, sudah kebuat 2 section. Lalu section 3 itu ada list produk. Nah, di list produk ini sendiri nanti sama juga judul, lalu akan ada card dari si produk-produk. Di sini saya akan membuat 6 produk. Jadi saya akan buat tipe grid, jadi akan ada dua baris atau 3 baris dalam satu row. Akan ada 2 atau 3 card dalam satu row. Di cardnya sendiri itu akan ada gambar dari si produk dan juga info produk yang berisikan titel, deskripsi, dan juga harga dari si produk. Jadi langsung saja bikin dulu si judulnya.
judulnya daftar produk. Oh ya, kasih margin top juga, margin top 4. Daftar produk, lalu kelasnya text center, lalu juga gunakan text strong. Lalu kita bikin divnya kita kasih nama kelasnya produk grid. Jadi dia akan menampung semua card yang card produk yang kita punya. Lalu kita bikin produk cardnya, div, kita gunakan div, kelasnya kita kasih produk card. Di dalam produk card itu ada title-nya, kita gunakan H5. Juga ada deskripsi dan juga harga. Misalkan produk pertama kita adalah CBR 150R. Lalu deskripsinya kita copy. Dan juga harganya itu 53 juta. Oke, kita akan bikin 6. Jadi kita copy aja. Ini 1. Mungkin saya akan komen saja supaya lebih mudah dilihat. Produk 1. Ini produk 1, lalu ini produk 2. Produk 2-nya itu saya juga copy, itu adalah Beat Street. Beat Street, lalu deskripsinya kita copy. Dan harganya 19.300.000 di copy juga. Lalu produk yang ketiga, itu ada Sonic 150R. Deskripsinya dan juga harganya di copy. Dan dalam
Dalam card produk ini selain deskripsi ini juga ada image, jadi kita tambahkan image. Dan mungkin si judul, deskripsi, dan harga ini kita jadikan satu dalam tag div. Divnya kita kasih kelas produk info, terus judulnya kita kasih kelas produk title, deskripsinya kelas produk description, dan si harga kelasnya produk price. Ini image-nya langsung saya copy saja dari ini, image yang pertama. ALT-nya saya kasih nama motor 1 saja. Terus produk yang kedua juga sama, image. Terus dikasih kelas juga produk title, produk description, dan juga produk price. Gambarnya saya copy, link URL-nya, terus ALT-nya sama dengan motor 2. Produk 3 juga, image, copy linknya, lalu ALT-nya kasih nama motor 3, H5 dikasih kelas produk title, deskripsi kelasnya produk description, dan harga sama dengan produk price. Tinggal 3 produk lagi, langsung di copy saja. Ini 4, linknya dan ALT-nya juga sekalian.
namanya CRF 150L. Deskripsi motornya kita copy, dan harganya 37205, kita copy juga. Lalu produk 5 juga sama, kita copy link gambarnya dan ALT nya. Lalu titlenya itu ST125 DEX. Lalu kita copy deskripsinya. Dan juga harganya. Lalu yang terakhir produk 6. Copy linknya. Lalu namanya Stylo 160. Deskripsinya juga di copy. Dan harganya 28045. Di save. Kita coba lihat hasilnya. Sudah terbuat 6 produk. Oh ya, untuk penamaan sepertinya saya membuat kesalahan di sini. Harusnya mulai dari si produk 2 itu harusnya di sini produk card, dan lalu ini produk info. Ini juga sama, produk card, lalu ini produk info. Card. Card. Lalu ini info. Ini juga card. Dan ini info. Ini juga komennya harusnya di sini. Saya copy saja semua sampai produk 6. Harusnya dia harusnya berada di dalam tag produk yang div yang kelasnya produk grid.
di save, lalu kita coba cek lagi. Oke, sudah selesai. Lalu kita akan kasih style ke dalamnya supaya mereka tampilannya jadi lebih rapi. Nah, di sini stylenya kita akan manggil kelasnya product grid, terus ada product card, product info, title, description, dan price. Yang pertama itu product grid. Jadi kita akan kasih product grid ini, displaynya adalah grid. Coba kita save dulu, terus lihat perubahan yang terjadi. Masih belum berubah apa-apa. Lalu ada namanya grid template column. Ini akan mengatur si panjang lebar dari si kolom yang diinginkan. Oke. Jadinya akan membentuk dua baris seperti ini. Lalu kita akan kasih gap. Gapnya sekitar 30 px. Oke, kelihatan ada gapnya sedikit. Dan juga kita akan kasih padding. Oke, paddingnya kiri kanan 30 px dan atas bawah tuh adalah 0. Oke, itu untuk gridnya. Lalu style untuk product card. Jadi di product card kita akan atur background colornya itu putih, terus kita atur si border radiusnya berapa, terus box shadow untuk menambah kedalaman, terus ada overflow-nya hidden, dan kita akan kasih transition sedikit. Nah, itu kita pertama tadi adalah background. Kita langsung tulis saja white. Terus border radius ini akan untuk mengatur sudut dari sebuah kotak. Jadi border radiusnya kita kasih 10 px. Terus overflow-nya hidden, dan juga kita kasih box shadow, tapi sebelumnya saya tunjukkan dulu. Akan jadi seperti ini. Box shadow kita kasih 0 px, 8 px, 16 px, black. Kita save. Nah, akan jadi seperti ini, jadi lebih timbul. Tapi sepertinya terlalu hitam ya, jadi kita akan pakai RGBA.
copy. Nah, jadi lebih tidak terlalu hitam seperti tadi. Sudah lumayan oke. Dan kita akan kasih transition, itu berupa transformnya is out 0,35 second. Itu untuk product card. Dan juga kita ingin ketika si product card ini di hover, dia akan agak membesar sedikit. Jadi caranya adalah product card transformnya berupa scale. Tadi scale-nya itu sebesar 1,05 titik koma. Product card hover. Oke, save. Ketika di hover dia akan membesar seperti ini. Setelah itu, karena seperti yang kita lihat, si gambarnya ini itu kepotong, jadi kita harus atur stylenya dengan cara kita panggil di sini product card lalu image. Di sini yang kepotong itu lebarnya, jadi kita kasih widthnya sama dengan 100%. Sedangkan height-nya itu auto saja. Dan object fit-nya cover. Oke, ketika kita save harusnya gambarnya sudah berubah menjadi lebih rapi, mengikuti ukuran si card. Nah, di sini yang masih belum rapi itu judul, terus deskripsi dan harga. Jadi kita akan style lagi. Kita panggil product info. Di product info yang kita akan atur adalah si paddingnya, karena supaya mereka tidak terlalu nempel ke sebelah kiri. Jadi paddingnya kita kasih 15 px. Oke. Lalu kita bisa kasih style juga ke produk title-nya, lalu produk description-nya, dan juga produk info product price.
Oke, untuk produk title-nya itu font size-nya nanti adalah 1,3 rem, terus font weight-nya bold, color-nya 333, hex code-nya 333, terus margin bottom 10px. Mungkin bisa kita copy saja. Lalu untuk product description-nya, fontnya lebih kecil, font size-nya sekitar 0,9 rem. Lalu colornya itu 7, hex code-nya 77 dan margin bottom-nya 20. Margin bottom 20px. Dan produk price itu font size-nya kita kasih 1,2, lalu warnanya E74C 3C, margin bottom 10px, font size-nya 1,2 rem. Terus colornya kita copy dan margin bottomnya 10px. Save. Sekarang sudah jauh lebih rapi, dan mungkin saya akan tambahkan supaya si harganya ini lebih stand out. Jadi kita balik ke list produk. Nah, di product price saya akan kasih tag strong. Oke, lalu produk yang kelima, terakhir produk yang ke-6. Di save, maka harganya jadi lebih tebal, tulisannya warna merahnya. Itu untuk daftar produk. Lalu setelah ini ada formulir, kita kasih margin topnya 4. Lalu ada judul A2. Judulnya itu adalah isi formulir. Selain judul, di dalamnya juga ada, coba kita lihat. Ya, juga ada form. Oke, formnya jadi ada judul dan juga form.
dan judul beserta formnya ini akan kita bungkus dengan div yang div, yaitu yang kelasnya adalah container. Kita bikin dulu div kelasnya sama dengan container. Judul lalu formnya kita kasih nama actionnya data form. Lalu di dalam form itu ada label dan inputnya. Nah, label dan inputnya akan kita bungkus dulu pakai div. Divnya yaitu kelas sama dengan row margin bottom sama dengan 3. Terus ada label dan juga input. Oke, yang pertama itu ada nama. Pokoknya kita kasih nama. Lalu input itu ID-nya sama dengan nama juga. Lalu kita atur gridnya menggunakan kelas sama dengan kolom small sama dengan 3. Call form label. Lalu di sini juga sama, kelas sama dengan call small 9. Form control. Terus kita kasih placeholder nya sama dengan nama lengkap. Oke, ini baru inputan yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah email. Formnya saya kasih surel, tag-nya jadi email, ID-nya disamakan dengan for, yaitu surel. Terus jangan lupa nama labelnya diubah jadi email. Placeholdernya kita ubah, mungkin misalkan contoh motospare.id. Setelah email ada nomor telepon. Formnya kita ganti telpe nomor telepon. Type-nya itu teks, ID-nya samakan dengan for, yaitu TLP. Placeholder-nya kita bisa bikin jadi 08 xx. Oke. Setelah nomor telepon itu ada alamat. For-nya ganti alamat, labelnya juga alamat, type-nya benar sudah teks, ID-nya samakan juga alamat.
placeholdernya kita coba jalan contoh 0123. Dan terakhir kita bikin select. Jadi di sini agak berbeda. Coba ubah kendaraan. Terus di sini bukan input tapi kita gunakan select. Fontnya kita ubah dulu jadi misalkan produk. Name-nya juga, ID-nya juga. Di dalam select ini kita buat option. Yang pertama value-nya kosong, lalu kita tulis pilih. Lalu yang option yang kedua, tinggal kita copy dari list produk kita. Saya copy saja CBR 150. Value-nya motor, mungkin kayak gini, motor 1. Kita bikin lagi sesuai tadi, banyak produk kita ada 6, berarti 2, 3, 4, 5, 6. Value-nya motor 2, motor 3, motor 4, motor 5, motor 6. Copy. Copy semua namanya. Oke, coba kita refresh, kita cek. Bisa kita lihat di sini selectnya itu terlalu dasar ya, berarti kita bisa kasih style dengan menggunakan bootstrap. Jadi di tag select kita tambahin kelas sama dengan form select. Save. Oke, coba kita lihat. Oke, sudah terbuat dengan baik. Di sini saya ingin si inputannya ini berada di samping si label. Jadi kita akan bungkus tag input dengan div
kelasnya sama dengan, kita copy dari sini. Kita coba tes dulu satu. Oke. Kita lakukan juga ke semua form yang tadi, semua label atau inputan yang tadi. Email kita cut, lalu masukin ke sini. Selanjutnya nama telepon juga kita bungkus tag input dengan div. Setelahnya itu ada alamat, sama juga kita bungkus dengan div. Dan terakhir kendaraan. Kita bungkus juga dengan div. Di save, lalu akan jadi seperti ini. Jangan lupa kita tambahkan button. Button yang type-nya adalah submit. Lalu kelasnya adalah button danger, supaya nanti buttonnya berwarna merah. Oke, kita kasih namanya adalah submit. Di save, muncul, tapi saya ingin dia berada di tengah. Oke, muncul, saya ingin dia berada di tengah. Oleh karena itu saya bungkus dulu dengan div. Lalu kelasnya dengan text center. Di save, maka akan berada di tengah. Nah, namun di sini si tombol submit ini dia belum berfungsi. Jadi kita akan tambahkan JavaScript-nya. Sebelumnya kita tandai dulu di button ini on click sama dengan nama fungsinya adalah submit form. Oke, nah si submit form ini akan kita buat di JavaScript. Jadi kita akan bikin tag script
Nah, sebelumnya tadi selain CSS dari Bootstrap, jadi Bootstrap juga ada JavaScript-nya. Jadi saya akan copy terlebih dahulu dari si Bootstrap. Oke. Lalu JavaScript yang kita buat tadi fungsinya adalah function submit form. Nah, si value ini itu akan mengambil inputan dari form tadi. Makanya kita akan ambil dulu inputannya dengan cara membuat variabel const nama sama dengan jadi dokumen kita gunakan get element by ID. Jadi kita akan ambil si inputan itu dari ID-nya. ID-nya itu yang nama, lalu surel, TLP, alamat, dan produk. Oke. Nama dot value dot trim. Copy 2, 3, 4. Jadi ada email dengan ID surel, terus ada telepon, ID-nya itu TLP, lalu ada alamat, ID-nya juga alamat, lalu kendaraan atau produk saja sih, produk, ID-nya juga produk. Nah, jika si user menekan tombol submit tapi belum menginput data apapun, kita akan bikin alert terlebih dahulu. Jadi caranya itu adalah kita bikin if misalkan if nama kosong atau exclamation email atau si telepon terus atau si alamat dan atau produk itu tidak ada masih kosong atau tidak ada value-nya, maka dia akan memberikan alert. Alertnya itu adalah maaf, data Anda belum lengkap. Jadi dia akan memberikan alert, maaf, data Anda belum lengkap. Sebaliknya, berarti jika sudah lengkap, else
maka dia akan menjalankan alert yang berisi pesan, "Terima kasih Anda telah mengisi data Anda." Pesannya, terima kasih Anda telah mengisi data Anda. Mengisi data Anda. Titik. Kita save. Bisa kita langsung coba di sini. @gmail.com. Sudah selesai untuk function submit form. Sini sepertinya masih ada kesalahan nih. Coba saya cek terlebih dahulu. Ya sepertinya kesalahannya karena saya ada kelebihan, ada typo sedikit.
Ya, saya lupa buat buka kurung dan tutup kurungnya. Sekarang di save, terus kita coba submit. Nah, kalau datanya belum diisi maka dia akan menampilkan alert seperti ini, maaf data Anda belum lengkap. Tapi kalau kita coba isi, maka alertnya adalah terima kasih Anda telah mengisi data Anda. Oke, lalu lanjut ke yang terakhir, section simulasi kredit. Jadi di section ini nanti akan ada tombol simulasi, dan setelah user mengeklik tombol tersebut, user bisa memasukkan data pendapatan bulanan, tambahan dan keluarga lewat prompt. Kita bikin judulnya terlebih dahulu, simulasi kredit, lalu kita bikin buttonnya. Ya, untuk judul mungkin bisa saya kasih teks strong supaya bold. Oke, lalu di sini juga teks strong. Nama buttonnya simulasi kredit, lalu type-nya sama dengan button, lalu kelasnya sama dengan button danger, button large, W100. Dia akan membuat button yang lebar. Dan akan kita kasih ID namanya simulasi button. Oke. Mungkin type-nya tidak perlu ya. ID-nya sama dengan simulasi button. Nah, tinggal kita bikin JavaScript-nya. Yang pertama, kita akan get element by ID si simulasi add button dan memberikan add event listener ketika diklik. Jadi dokumen get element by ID simulasi button, lalu add event listener. Add event listener-nya berupa klik dan akan menjalankan sebuah function.
functionnya tersebut, yang pertama dia akan membuat tampilan prompt yang nantinya si user bisa mengisi pendapatan tetap, tambahan, atau pendapatan keluarganya. Jadi caranya itu kita buat dulu, misalkan let pendapatan tetap sama dengan parse float, lalu prompt promptnya berisikan tulisan masukkan pendapatan tetap atau pokok dalam rupiah. Masukkan pendapatan tetap atau pokok dalam kurung dalam rupiah, dalam RP aja. Titik 2. Lalu titik koma. Bikin juga 2 lagi, yaitu pendapatan tambahan lalu pendapatan keluarga. Mungkin kita bisa tes langsung. Nah, jadi ini tombolnya simulasi kredit, kita klik. Masih belum bisa sih ternyata, karena saya salah masukin ID. Get elemen by ID nya harusnya simulasi button. Oke, harusnya sudah bisa. Nah, dia akan membuat prompt seperti ini. Nah, tapi ini dia masih belum bisa mengkalkulasi. Jadi kita akan tambahin lagi si JavaScript-nya. Yang pertama, kita akan bikin validasi input dulu supaya si semua nilai yang diinput pengguna nanti itu adalah angka yang valid. Jadi kalau dia menginput huruf, itu akan muncul alert input tidak valid dan harap masukkan angka yang valid. Jadi kita bikin if is none, berarti maksudnya adalah bukan number. Pendapatan tetap lalu is none, pendapatan tambahan lalu is none, pendapatan keluarga maka alert input tidak valid. Harap masukkan harap masukkan angka yang valid. Input tidak valid tanda seru koma. Mohon masukkan angka yang valid.
harap masukkan angka yang valid. Titik koma, return. Oke. Jadi kalau kita tes, oh ya, harusnya si if is none ini masih dalam satu function yang di atas seperti ini. Oke, harusnya ketika dijalankan dan kita memasukkan bukan angka, maka akan ada ini. Masih belum ya. Oh ya, ini saya ada salah tulis, harusnya NaN. Kita coba lagi. Masih salah. Pendapatan tetap, pendapatan tambahan, pendapatan keluarga. Ini ada kesalahan sedikit. Oke, kita coba lagi. Nah, maka harusnya menampilkan alert input tidak valid, harap masukkan angka yang valid. Oke, setelahnya baru kita mulai ke perhitungannya. Jadi berdasarkan tugas di sini, si pendapatan tetap atau pokok itu dihitung penuh, sedangkan pendapatan tambahan dihitung setengah, dan pendapatan keluarga atau yang suami atau istri itu dihitung sepertiga, sehingga jadilah rumusnya seperti ini: pendapatan tetap tambah pendapatan tambahan bagi 2, pendapatan keluarga dibagi 3. Oke, jadi kita bikin variabel let pendapatan tetap sama dengan pendapatan harusnya ini let total pendapatan sama dengan pendapatan tetap ditambah pendapatan tambahan dibagi 2, lalu ditambah pendapatan keluarga dibagi 3. Oke, dikasih spasi biar lebih enak dilihat. Oke. Baru kita akan menentukan jenis kredit yang didapat. Apakah itu Honda, KYMCO, atau tidak berhak mendapatkan kredit. Jadi kita
bikin dulu let jenis kredit sama dengan kosong dulu, baru kita bikin if-nya itu total pendapatan yang ini yang tadi kita sudah deklarasikan itu lebih besar atau sama dengan 1 juta maka jenis kredit sama dengan Honda. Oke. Lalu kita akan menggunakan else if. Else if total pendapatan lebih besar atau sama dengan 500.000, maka jenis kredit sama dengan KMYCO. Else jenis kredit sama dengan bukan, harusnya alert tidak, harusnya jenis kredit tidak berhak mendapatkan kredit. Oke. Baru nanti dari perhitungan ini kita akan tampilkan dalam bentuk alert. Yaitu ada campuran string dan juga variabel. Ini bisa kita copy saja. Jadi alertnya akan menampilkan tulisan total pendapatan (2) adalah RP. RP-nya itu didapat dari total pendapatan yang ini. Lalu jenis kredit yang didapat yang ini. Jenis kredit yang dapat adalah hasil dari yang ini, jenis kredit. Jangan lupa titik koma. Oke. Kurang lebih akan seperti ini tampilan websitenya. Mungkin ada sedikit perbaikannya di bagian sini, bagian atas. Oh ya, harusnya di hero section ini saya tambahkan sih positionnya, harusnya relatif. Position sama dengan relatif. Oke. Sudah selesai. Lalu
Kita perbaiki dulu sebentar sidebarnya. Harusnya ini pakai pagar. Di save. Harusnya ketika diklik dia akan mengarahkan ke sini. Kalau isi formulir maka ke sini. Simulasi kredit ya ke sini juga. Sekian tugas besar 2 saya untuk mata kuliah pemrograman web ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri presentasi ini. Terima kasih.